Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas siklus menstruasi dan fase-fasenya. Yuk, kita mulai. Siklus menstruasi adalah proses alami yang biasanya berlangsung sekitar 28 hari dan terdiri dari 4 fase. Dimulai dari fase menstruasi, ketika lapisan rahim luruh dan keluar sebagai darah. Lalu masuk ke fase folikular, saat tubuh membangun kembali lapisan rahim dan mempersiapkan sel telur untuk matang. Di pertengahan siklus terjadi fase ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Setelah itu masuk ke fase luteal, ketika hormon menurun dan lapisan rahim bersiap luruh kembali jika tidak terjadi pembuahan. Jika tidak ada pembuahan, siklus kembali ke menstruasi dan prosesnya berulang. Memahami fase-fase ini membantu perempuan mengenali tubuhnya dan menjaga kesehatan reproduksi dengan lebih baik. Hormon estrogen. Hormon ini berperan penting dalam proses ovulasi, perubahan tubuh remaja pada masa pubertas, serta pembentukan lapisan rahim pasca menstruasi. Hormon progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan hormon estrogen untuk mengatur siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon perangsang folikel. Follicle stimulating hormone. Hormon yang diproduksi di kelenjar pituitari ini berperan untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon pelutein, luteinizing hormone. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari dan berperan untuk menstimulasi ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Hormon pelepasan gonadotropin, gonadotropin releasing hormone. Hormon yang diproduksi di otak ini berperan untuk menstimulasi tubuh agar memproduksi hormon perangsang folikel dan hormon pelutein. Setiap manusia memiliki asal-usul yang indah. Sebuah perjalanan yang dimulai jauh sebelum kita membuka mata pertama kali di dunia. Mari kita ikuti kisah menakjubkan tentang bagaimana kehidupan dimulai, mulai dari pembuahan, perkembangan di dalam rahim, hingga proses kelahiran. Dan semuanya akan dirangkum dalam satu video berdurasi pendek ini dengan tema Proses Kehamilan. Perjalanan dimulai ketika jutaan sel sperma berenang melintasi saluran reproduksi wanita menuju satu tujuan kecil namun penting, sel telur. Dari jutaan yang berjuang, hanya satu sperma yang berhasil menembus lapisan pelindung sel telur. Momen ketika keduanya bersatu disebut fertilisasi. Disinilah kode genetik dari ayah dan ibu bergabung, membentuk cetak biru unik bagi kehidupan baru. Setelah pembuahan, terbentuklah zigot, sel pertama yang akan berkembang menjadi manusia utuh. Zigot mulai membelah diri menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya, sambil bergerak perlahan melewati tuba falopi menuju rahim. Beberapa hari kemudian, zigot berubah menjadi blastokista, dan pada tahap ini, ia menempel pada dinding rahim. Proses ini disebut implantasi, langkah awal terbentuknya kehamilan. Trimester pertama, 0-12 minggu. Pada trimester pertama, perubahan terjadi dengan sangat cepat. Embrio mulai membentuk struktur dasar tubuh, otak, jantung, tulang belakang, serta sistem saraf. Jantung mulai berdetak, biasanya sekitar minggu ke-5 atau ke-6, menandai awal berfungsinya sistem sirkulasi kecil ini. Perlahan, lengan dan kaki mulai tumbuh. Mata, telinga, dan hidung mulai tampak. Meskipun ukurannya masih sangat kecil, sekitar beberapa sentimeter saja, seluruh organ dasar sedang dipersiapkan. Ini adalah tahap yang sangat penting, ketika fondasi kehidupan dibangun dengan teliti. Trimester kedua, 13-27 minggu. Memasuki trimester kedua, perkembangan janin semakin menakjubkan. Tubuhnya tumbuh lebih proporsional. Jari-jari tangan dan kaki terlihat jelas, bahkan sidik jarinya mulai terbentuk. Ibu mulai merasakan quickening, yaitu tendangan atau gerakan pertama bayi. Bayi mulai bisa mendengar suara, baik detak jantung ibu, aliran darah, maupun suara-suara dari luar rahim. Kelopak mata bisa membuka, kulitnya mulai terbentuk lapisan lemak tipis, dan sistem pencernaannya mulai berlatih bekerja. Pada fase ini, banyak orang tua mulai merasa lebih dekat dengan calon buah hati, karena bayi mulai menunjukkan gerakan yang aktif. Trimester ketiga, 28-40 minggu. Trimester ketiga adalah masa pertumbuhan paling pesat. Berat badan bayi meningkat dengan cepat, paru-parunya semakin matang, dan otaknya mengalami perkembangan yang luar biasa. Bayi mulai merespons cahaya, suara keras, bahkan sentuhan dari luar. Ruang di dalam rahim kini terasa semakin sempit, sehingga gerakan bayi tampak lebih jelas dari luar. Menjelang akhir kehamilan, bayi biasanya mengambil posisi kepala di bawah sebagai persiapan untuk lahir. Tubuh ibu juga mulai bersiap, panggul melonggar, rahim menegang, dan muncul kontraksi palsu yang disebut Braxton Hicks. Ketika waktunya tiba, tubuh ibu memberikan tanda, kontraksi yang semakin kuat dan teratur. Air ketuban pecah, dan pembukaan serviks mulai terjadi. Ini adalah tahap awal persalinan yang bisa berlangsung beberapa jam hingga belasan jam.
Apa itu diabetes melitus? Diabetes melitus atau DM adalah penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak mampu menggunakan atau memproduksi insulin secara efektif, sehingga kadar gula atau glukosa dalam darah menjadi terlalu tinggi. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon yang diproduksi pankreas. Fungsinya membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Jika insulin kurang atau tidak bekerja dengan baik, glukosa menumpuk di dalam darah, yaitu hiperglikemia. Epidemiologi diabetes mellitus. Data International Diabetes Federation atau IDF Diabetes Atlas edisi ke-10 2021 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 19,5 juta penduduk usia 20 hingga 79 tahun yang hidup dengan diabetes, menempatkan Indonesia pada peringkat kelima dunia dengan jumlah kasus terbanyak. Prevalensi diabetes di Indonesia pada 2021 tercatat sebesar 10,6%, meningkat menjadi sekitar 11,3% pada 2024 dan diperkirakan mencapai 11,7% pada 2045. IDF juga melaporkan bahwa 73% kasus diabetes di Indonesia belum terdiagnosis, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko komplikasi dan beban ekonomi. Klasifikasi diabetes mellitus menurut American Diabetes Association 2010 dibagi dalam 4 jenis, yaitu yang pertama diabetes tipe 1, terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas yang disebabkan oleh proses autoimun sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin. Penderita memerlukan insulin dari luar seumur hidup untuk mengontrol kadar glukosa darah. Yang kedua, diabetes tipe 2 adalah jenis yang paling umum, ditandai oleh resistensi insulin dan atau penurunan produksi insulin. Faktor resikonya meliputi obesitas, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, riwayat keluarga, dan usia. Penyakit berkembang perlahan dan sering tanpa gejala pada tahap awal. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain. Jenis ini mencakup diabetes yang disebabkan oleh kelainan genetik, misalnya Maturity Onset Diabetes of the Young atau MODY, kerusakan pankreas, pankreatitis, kanker, pembedahan, atau penggunaan obat atau bahan kimia tertentu seperti glukokortikoid. Yang keempat, yaitu diabetes mellitus dalam kehamilan, ialah gangguan toleransi glukosa selama masa kehamilan. Batas ini tanpa melihat dipakai atau tidaknya insulin, atau menyingkirkan adanya gangguan toleransi glukosa yang mendahului kehamilan. Diagnosa diabetes mellitus gestasional biasanya diketahui saat 24-28 minggu selama masa kehamilan atau pada trimester 2 dan memasuki trimester 3, di mana sebaiknya diagnosis tersebut diketahui pada awal trimester 2 agar penanggulangan terjadinya komplikasi karena gestational diabetes mellitus dapat ditekan seminimal mungkin. Apabila terjadi DM yang berat selama masa kehamilan, akan meningkatkan kebutuhan insulin. Screening untuk ibu hamil tanpa riwayat diabetes. Pencegahan dan penatalaksanaan diabetes mellitus gestasional atau DMG dan diabetes mellitus dengan kehamilan atau DMH. 1. Edukasi sebelum hamil. Wanita yang ingin hamil sebaiknya mendapat informasi tentang risiko diabetes dan pentingnya menjaga gula darah tetap normal sejak sebelum hamil. 2. Menjaga berat badan ideal. Berat badan sehat sebelum hamil bisa menurunkan risiko terkena diabetes saat hamil. Jika berlebih, disarankan diet sehat dan olahraga. 3. Pola makan sehat. Makan makanan tinggi serat, sayur, buah, dan hindari gula berlebih serta karbohidrat olahan. Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah. 4. Olahraga teratur. Aktivitas ringan seperti jalan kaki, berenang, atau yoga selama 150 menit per minggu bisa bantu kontrol gula darah dan menjaga kebugaran. 5. Cek kesehatan rutin. Pemeriksaan gula darah rutin penting, terutama bagi yang punya riwayat diabetes dalam keluarga atau faktor risiko lainnya. 6. Kelola stres. Stres bisa mempengaruhi gula darah. Latihan relaksasi seperti meditasi dan dukungan keluarga sangat membantu. 7. Konsultasi dokter. Wanita dengan diabetes sebaiknya konsultasi ke dokter sebelum hamil agar rencana pengobatan, pola makan, dan aktivitas disesuaikan. Peran bidan dalam pengelolaan diabetes pada kehamilan. 1. Deteksi dini. Bidan melakukan pemeriksaan awal seperti tes glukosa atau OGTT, terutama saat kehamilan 24-28 minggu, untuk mengetahui ada tidaknya diabetes gestasional. 2. Edukasi dan konseling. Memberi informasi tentang pola makan sehat, olahraga, dan menjaga berat badan selama hamil. Contoh, mengajarkan senam hamil untuk bantu kontrol gula darah. 3. Pantau gula darah. Bidan memeriksa gula darah secara rutin agar tetap dalam batas normal dan mencegah komplikasi. 4. Atur pola makan. Membantu ibu memilih makanan bergizi seimbang sesuai kebutuhan agar gula darah tetap stabil. Mari mempelajari gangguan menstruasi dan penanganannya. Menstruasi adalah proses alami pada tubuh perempuan yang terjadi setiap 21-35 hari, dihitung dari hari pertama haid hingga hari pertama haid berikutnya.
Selanjutnya, mari kita ketahui mengenai 4 fase-fase menstruasi. Terdapat 4 fase yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, fase ovulasi, dan fase luteal. Endometrium dan ovum yang tidak dibuahi luruh selama kurang lebih 4-6 hari. Biasanya muncul nyeri perut dan punggung. Progesteron turun, FSH naik, folikel berkembang dan menghasilkan estrogen. Endometrium mulai menebal lagi. LH meningkat, ovum dilepaskan. Folikel berubah menjadi korpus luteum penghasil progesteron. Korpus luteum mengecil, hormon turun, endometrium berhenti menebal dan akhirnya luruh menjadi menstruasi. Gangguan menstruasi dan penanganannya. Gangguan menstruasi terjadi saat pola haid tidak normal. Penanganan disesuaikan usia, dan pada perimenar atau perdarahan ringan biasanya tidak perlu terapi kecuali jika mengganggu. Tandanya, nyeri hebat, perdarahan banyak, haid lebih lama, spotting, dan perubahan warna darah. Macam-macam gangguan menstruasi. Gangguan siklus menstruasi. 1. Amenorea. Amenorea adalah seorang perempuan yang tidak menstruasi selama 2-3 bulan. Amenorea dibagi menjadi 2 yaitu amenorea primer, belum haid sampai usia 18 tahun, biasanya kelainan bawaan. Amenorea sekunder, haid berhenti setelah sebelumnya normal. Penanganan, perbaikan pola makan, kurangi aktivitas berat, terapi hormon, operasi sesuai penyebab. Pencegahan, kelola stres, gizi seimbang, berat badan ideal. 2. Polimenorea, epimenoragia, haid terlalu sering, kurang dari 21 hari. Penyebab, hormon tidak seimbang, radang ovarium. Dampak, perdarahan sering, ovulasi tidak teratur, dapat menurunkan kesuburan. 3. Oligomenorea, haid jarang, lebih dari 35 hari. Penyebab, hormon tidak seimbang, PCOS, stres, berat badan turun, olahraga berlebih. Penanganan, perbaikan nutrisi, pil kebon kombinasi, sesuai penyebab. Komplikasi, gangguan kesuburan, stres, risiko meningkat bila terkait kanker. B. Gangguan lama haid dan jumlah darah haid. 1. Menoragia, menstruasi sangat banyak dan lebih besar dari 7 hari, sering ganti pembalut, bisa ada gumpalan. Penyebab, gangguan hormon, endometriosis, polip, tumor, IUD, obat. Risiko, anemia, penanganan, pemeriksaan medis, terapi hormonal bila perlu, suplemen zat besi. 2. Hipomenorea, haid sangat sedikit dan singkat, 1-2 hari. Penyebab, malnutrisi, gangguan hormon, penyakit kronis, riwayat operasi rahim. Dampak, terapi, biasanya tidak mengganggu kesuburan, terapi bila ada penyebab khusus. C. Gangguan berhubungan dengan haid. 1. Dysmenorea, nyeri saat haid, primer, akibat prostaglandin tinggi, kram kuat, gejala mual, muntah, diare, sakit kepala. Terapi, istirahat, analgesik, hormonal. Sekunder, muncul karena kelainan reproduksi, infeksi, polip, mioma, endometriosis, AKDR. Terapi, sesuai penyebab. 2. Ketegangan premenstruasi, PMT, keluhan fisik emosional sebelum haid, mood berubah, cemas, nyeri payudara. Penyebab, ketidakseimbangan hormon, kurang vitamin. Penanganan, edukasi, relaksasi, pola hidup sehat, diet, olahraga. 3. Nyeri ovulasi, Mittelschmerz, nyeri di tengah siklus, beberapa jam 2-3 hari, kadang ada flek. Penanganan, edukasi dan pengurang nyeri. 4. Mastalgia, nyeri dan bengkak payudara sebelum haid akibat estrogen meningkat. Penanganan, kompres dingin, obat nyeri bila perlu. Infeksi saluran reproduksi salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi pada perempuan maupun laki-laki, tetapi sering tidak disadari. Apa itu infeksi saluran reproduksi? Infeksi saluran reproduksi adalah masuknya kuman ke organ reproduksi dan menimbulkan infeksi. Yang pertama, infeksi saluran reproduksi endogen. Terjadi ketika mikroorganisme normal di vagina atau uretra tumbuh berlebihan. Kedua, infeksi saluran reproduksi iatrogenik. Terjadi akibat tindakan medis yang kurang steril, misalnya prosedur yang memasukkan alat ke vagina. Infeksi menular seksual. Ditularkan melalui hubungan seksual. 1. Sifilis, 2. Herpes genital, 3. HIV. Infeksi bakteri. Yang pertama gonore, keputihan kental kekuningan, nyeri panggung. Yang kedua chlamydia, sering tanpa gejala, bisa muncul keputihan encer dan perdarahan setelah berhubungan. Infeksi parasit trichomoniasis. Gejalanya, keputihan encer kuning kehijauan, berbuah, bau busuk, rasa gatal dan kemerahan. Infeksi jamur candidiasis. Gejalanya, keputihan kental putih, seperti susu basi. Gatal hebat, vulva merah, dan bengkak. Infeksi saluran reproduksi kadang muncul dengan tanda-tanda berikut. 1. Keputihan berbau. 2. Gatal. 3. Nyeri saat berhubungan. 4. Nyeri panggung. Namun banyak juga yang tanpa gejala. Jika dibiarkan, infeksi saluran reproduksi bisa menyebabkan 1. Penyakit radang panggung, 2. Kemandulan, 3. Hamil di luar kandungan,
4 abortus, bayi lahir prematur, atau bayi lahir cacat. 5 kanker serviks, terutama infeksi HPV. 6 meningkatkan risiko penularan HIV. Infeksi saluran reproduksi sebenarnya dapat dicegah dengan kebiasaan sederhana. 1. Menjaga kebersihan vulva hygiene. 2. Perilaku seksual sehat. 3. Mencari pengobatan sejak awal. Ingat, kita juga bisa terkena infeksi saluran reproduksi. Tetap jaga kesehatan reproduksi, karena kesehatanmu adalah investasi masa depanmu.